Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gema. Jadi ini adalah podcast pertama yang saya buat. Rencana buat podcast itu sudah lumayan lama niatnya, cuman baru-baru ini aja dilaksanakan. Akhirnya hari ini saya bisa buat podcast dan awal-awal rencana untuk buat podcast itu memang mau ngomong sama seseorang. Jadi seseorangnya ini adalah Ibu Fitria, dosen dari UPR. Awalnya itu pengen ngomong sama Aprina sih. Cuman karena Aprina ini setiap diajak ngomong minta dibayar, jadinya saya cari yang gratisan aja. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Halo, Ibu Fitria. Halo, selamat malam, Jar. Iya. Gimana kabarnya, Mem? Baik, sehat, walafiat. Hari ini ada 4 meeting, 2 kali ujian, tapi tetap sehat. Jadi Ibu Fitria ini adalah dosen dari jurusan akuntansi, Mem, ya, UPR. Ya, betul. Jadi waktu saya dulu masih aktif kuliah di UPR, beliau ini adalah salah satu dosen yang ngajarin saya di sana. Kenapa manggilnya Mem? Jadi biar nggak rancu gitu ya, tadi manggilnya Bu, terus sekarang manggilnya Mem. Karena dulu itu diracunin sama beberapa orang gitu. Awal-awalnya manggilnya juga Bu, cuman karena waktu itu aktif organisasi dan rata-rata orang di sana manggilnya Mem, jadi kebawa manggilnya Mem juga. Biar penonton nggak bingung juga, jadi saya manggil Ibu Fitria ini sebagai Mem. Mungkin singkatan dari Madam ya, Mem ya? Iya, itu dimulai oleh Eva. Dimulai oleh Eva dan Bu Yasika, waktu itu saya ingat. Iya, betul. Mem. Gimana kesibukannya, Mem, di kondisi karantina seperti saat ini? Kabarnya ini ya, lagi bangun kota baru ya, Mem ya? Saking lamanya di karantina. Di halaman depannya ada desa baru gitu. Betul. Kami lagi membangun perahu Nuh. Jadi sekalian saja berlayarnya lama. Memang sedikit memang kalau kita merasakan ini longgar ya. Tapi habit kita kan tidak begitu. Kita tidak punya habit bekerja dari rumah. Rumah itu tempat istirahat, pekerjaan itu ada di kantor. Ya, ketika meeting, begitu dijejer laptop, kemudian pada saat tertentu jamnya anak-anak makan, turun ke dapur, kemudian berlarian, pasang celemek, lari lagi ke atas, kemudian nyusun berkas, dan itu crowded, kalau menurut Ibu. Oh, Gitu. dan itu sebuah hal yang apa ya, yang biasanya nggak biasa kita lakukan gitu kan. Tidak biasa. Lama-lama di rumah kan biasanya. Betul. Di rumah itu justru mungkin seperempat waktu kita karena sebagiannya lagi dihabiskan di luar, kemudian berubah total sekarang 24 jam harus berada di rumah dengan fakta-fakta yang ada gitu kan, Mem ya. Betul sekali. Bayangin nggak, Jar? Saya pakai blazer untuk meeting. Saya selalu respect dengan meeting ya. Saya harus seperti di kantor. Dan saya turun kemudian di dapur, saya menggoreng sesuatu pakai blazer. Kebayang nggak panasnya? Soalnya habis dari meeting, mau nggak mau ada yang harus dikasih makan. Betul. Kemudian meeting lagi kan? Meeting lagi. Nggak mungkin meeting ganti baju. Bener. Soalnya kalau ganti baju ribet ya, Mem. Kacau banget kan ceritanya. Kacau banget. Untuk perkuliahan sendiri di kampus gimana? Terganggu nggak dengan adanya karantina? Sejauh ini sih adaptasinya cukup baik. Cuma yang paling agak miris adalah ketika mahasiswa katakan, saya tidak punya paket Ibu, saya tidak cukup punya akses internet di daerah, saya harus dapat bagaimana. Jadi dosen harus cukup kreatif ya, untuk kemudian tidak pakemnya harus mengejar SKS, harus ada ini dan itunya. Jadi harus wise untuk menentukan apa yang mahasiswa bisa kerjakan di tengah kondisi kayak gini. Begitu. Plus minusnya, Mem, soalnya kan biasanya dosen itu harus bertatap muka dengan mahasiswanya. Terus kemudian harus, ibaratnya kan ini video call gitu loh. Video call yang biasanya kita lakukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, sekarang orang yang tidak kita kenal pun harus kita video call gitu. Betul. Feel-nya gimana? Hilang ya, Mem, akhirnya feel mengajar? Betul.
hilang. Karena kalau ibu pribadi seperti kalian tahu yang cukup dekat dengan ibu, intens berkomunikasi, ibu paling suka tatap muka. Ibu paling suka melihat body language orang ketika berinteraksi. Ibu paling suka untuk melihat sejauh mana lawan bicara itu bosan, mahasiswa itu interest gitu. Jadi ibu suka sekali melihat kondisi seperti itu. Jadi instruksi-instruksi perkuliahan itu bisa kita tahu tepat di mana. Kalau ini ngomong sejam pernah, ibu kan paling suka mute mic ya. Sejam ngomong nggak ada yang kasih tahu kan. Jadi ibu sampai berbusa aja ngomong mahasiswa nggak ngerti. Tapi mereka di belakang mungkin cekikikan begitu ya. Bisa jadi ada yang main game, ada yang betul masak kali ya mungkin. Jadi pasti plus minus ada sih. Yang biasanya kalau video call kayak gini kan lemahnya kita jadi nggak bisa eye contact ya memang. Soalnya kan salah satu body language yang paling mudah dipahami itu kan dari mata. Nah karena ini video call kita nggak bisa eye contact langsung, kita mau nggak mau harus lihat kamera, jadinya agak gimana gitu mungkin bagi beberapa orang. Iya. Karena kebetulan saya ini bukan kultur. Ini bukan kultur ya. Jadi sedikit banyak akan butuh durasi yang lama untuk berinteraksi pasti. Tapi yang tetap ibu rindukan adalah tetap punya kontak fisik dengan mahasiswa. Karena beda loh disentuh dengan yang kemudian hanya diucapkan. Jarak jauh kayak gini betul. Tetap jauh ya. Ini kan baru berapa minggu ya kalau nggak salah kita isolasi, atau sudah berapa bulan ya? Nggak kerasa. 5 minggu loh. Itu sudah sebulan 1 minggu ya kita 1 bulan 1 minggu ya. Nggak keluar rumah dan berinteraksi dengan orang banyak. Kalau misalkan ini bertahan cukup lama, kira-kira bakal bisa bertahan nggak dengan kondisi yang seperti sekarang? Atau bakal memberontak gitu dan menerobos ini semua untuk kembali ke hari-hari semula gimana nih? Tidak lah, jadi ibu respect dan pemerintah pasti. Juga ibu punya banyak rekan medis yang tahu setiap hari mereka sharing dengan kondisi seperti ini, minta tolong untuk tetap stay di rumah. Jadi pasti jawara itu adalah orang yang paling bisa beradaptasi, dan ibu akan berusaha beradaptasi. Berusaha untuk beradaptasi ya. Berusaha beradaptasi. Meskipun nanti ibu suka. Meskipun 10 tahun, 20 tahun ke depan bakal dikarantina juga. Tetap pasti berusaha beradaptasi ya. Tiba-tiba ibu jadi albino kan, siapa tahu adaptasinya gitu. Tiba-tiba nanti kalau kita sudah ketemu, kita bisa nggak saling mengenal karena mungkin ada yang berbeda dari segi fisik, dari segi penampilan, berubah drastis gara-gara ini semua. Oh ya, ngomong-ngomong nih Mem, ada satu hal yang sebenarnya saya penasaran dari dulu. Mem kan sekarang dosen. Nah sebenarnya dulu tuh cita-cita waktu masih kecil memang pengen jadi dosen atau gimana? Ada cita-cita yang lain? Tidak sama sekali, tidak ada sama sekali dalam daftar apapun. Bahkan sepanjang kuliah itu tidak ada pernah ya? Dosen. Tidak pernah. Gak pernah. Kalau boleh tahu dulu apa cita-citanya? Jadi dokter dong, seperti kebanyakan anak Indonesia. Dokter. Iya. Ini memang sebenarnya yang saya baru sadarin gitu loh, Mem, mengenai cita-cita ini. Kalau menurut saya dulu itu waktu kita masih kecil itu kayaknya kurang pas kalau ditanyain masalah cita-cita. Kenapa? Karena waktu kita masih kecil kita nggak tahu profesi itu bebannya apa aja, kerjanya ngapain aja. Kita cuma dilihatin gambar nih, ini dokter, ini polisi, ini tentara, pengacara. Nih kamu mau jadi yang mana nih dari semua ini? Kita kan cuma ngelihat dari picture-nya aja, tanpa tahu itu kerjanya ngapain. Jadi kalau kita ditanya waktu masih kecil kayaknya kurang pas di masalah cita-cita itu. Dan cita-cita juga biasanya dari tahun ke tahun bobotnya tuh menurun. Contoh nih misalkan kayak Mem dulu masih kecil cita-citanya dokter. Pas masuk SMA pasti beda lagi cita-citanya. Jadi penyanyi. Iya, masuk kuliah pasti beda lagi cita-citanya. Beda lagi, diplomat, pengen keliling-keliling. Begitu dong. Nah sekarang beradaptasi juga. Bahkan sudah punya profesi pun sekarang pasti punya cita-cita pribadi kan.
suatu hal yang Betul. pengen dicapai suatu saat. Mm. Nah, menurut saya itu cita-cita ketika ditanyakan saya kurang tahu juga ya kalau misalkan pendapat saya ini bener apa enggak. Kayaknya kalau ditanyain ke anak-anak SD kayaknya atau anak-anak TK kayaknya kurang pas di masalah cita-cita ini. Kalau menurut Mem gimana? Sama, Bagi seorang setuju. ibu yang memiliki Anak kecil. beberapa anak kecil Mm-mm. dan melihat perkembangan mereka gimana kira-kira? Iya, ibu seperti kebanyakan ibu ya, ibu pada umumnya gitu. Jadi saya pun agak sedikit apa namanya kurang bisa membedakan diri dari kebanyakan ibu-ibu yang lain. Kadang-kadang. Hmm. Jadi ketika mereka pulang sekolah begitu teman-temannya ditanyakan oleh guru atau ibu-ibu yang lain ketika saya jemput, mau jadi apa Ade gitu. Kemudian di-share ke saya di rumah dan saya katakan, Ade mau jadi apa? Saya mau jadi blogger gitu. Saya mau jadi YouTuber dan segala YouTuber macam. itu cita-cita anak Iya, zaman ya. sekarang. Ikut siapa gitu, ikut siapa, ikut teman, semua ikut teman. Jadi biarlah itu bukan cita-cita, itu hanya sebuah ketertarikan sesaat kalau menurut Betul. Go on gitu, pelajari. Ketika dia membuka YouTube dan kemudian dia katakan, ini loh Ma, ada yang namanya, sorry ya kalau itu boleh boleh ya? Boleh. Ibu sebut Lelepon dia suka sekali dengan Lelepon. YouTuber dan karena kontennya bagus, ceritanya bagus kalau menurut dia. Saya katakan effortnya si ibu atau si wanita cantik yang kamu bilang YouTuber bagus itu tidak serta-merta mudah ya. Mereka juga butuh konten, butuh teman-teman, butuh artistik, butuh segala macam. Ide dan juga. biayanya mahal. Ide juga, itu mahal sekali. Betul. Dan menjelaskan seperti itu membuat mereka, oh iya, saya sampai nggak pemikiran ke saya bisa nggak untuk membuat konten? Iya, Nasya bisa kok, misalnya Nasya ya. Nasya penyanyi kan, bisa nyanyi, punya talent nyanyi, ayo bikin sesuatu yang unik begitu. Jadi dorong saja, tapi dorong ke arah baik. Jadi jangan menakut-nakuti. Jadi buka seluas-luasnya pandangan mereka dan biar mereka memilih gitu. Kalau menurut saya. Gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak punya cita-cita yang nggak umum gitu ya, cita-cita yang baru mungkin karena mereka menganggap diri mereka di situ, nggak masalah ya Mem ya? Karena memang tidak masalah. Di situ. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting satu ya, Jar, mereka punya behavior sebagai manusia yang punya tanggung jawab. Itu yang paling penting. Bijaksana itu paling penting. Jadi mandiri, bijaksana itu penting sekali di atas segala macam pekerjaan. Orang bisa survive dengan itu. Iya, setuju sih, Mem. Sebenarnya untuk proses pembentukan diri atau pembentukan karakter anak itu kan sebenarnya dibentuk dari saat mereka sekolah ya, Mem. TK dan SD itu momen-momen yang paling pas untuk ngebentuk karakter mereka mau dibawa kemana. Tapi masalahnya gini, Mem, di pendidikan kita, masalahnya itu dituntut untuk menghafal dan berhitung. Menurut saya ya. Karena yang saya terima dulu, kurikulumnya seperti itu. Pas saya sekolah dulu itu kalau nggak salah, semua rapot itu harus bisa, semua rapot itu dinilai bagus kalau misalkan kita pandai berhitung dan pandai menghafal. Kalau Mem dulu kayak gitu juga nggak? Iya, saya dibentuk dari pendidikan yang seperti itu. Seperti itu ya? Pernah melihat bahwa, pernah merasakan pasti Fajar ya, kalau di ibu guru di SD, SMP bahkan, ayo buat pemandangan alam. Kita selalu buat 2 gunung, ada sawah, ada rumah. Benar. Terus pohon kelapanya besar dari gunung. Betul. Dan itu adalah pemandangan. Ya, ada Kalimantan Tengah mana ada gunung? Coba tanya. Pulang Pisau tempat ibu sekolah mana ada gunung? Gak ada gunung. Bagaimana ibu tahu gunung? Karena pemandangan terbaik adalah gunung. Bukan gunung, bukit. Kecil bang. Itu kayak gundukan ini aja ya, gundukan tanah ya. Iya. Seluruh anak Indonesia menggambar gunung. Dan itu tidak baik. Memfiksasi otak anak-anak itu untuk tidak berkembang, itu tidak baik. Pendidikan yang tidak baik. Oke, itu akhirnya gimana, Mem? Menurut Mem, dampaknya gitu loh, terhadap keberlangsungan kehidupan orang gitu kan? Karena dulu di plotnya pendidikannya seperti itu, kemudian
dia dipaksa untuk berkembang menghadapi dunia nyata yang kerjaannya tuh menuntut untuk hal-hal yang di luar mungkin pendidikan dia. Kan mindset ya, walaupun ibu tidak juga bisa jauh-jauh dari rule sebagai pendidik. Bagaimana mahasiswa atau siswa itu dibuat kalau bisa bebas mengekspresikan dia ingin seperti apa, setidaknya begitu, diberikan ruang. Karena apa? Karena tantangan di luar kampus, di luar sekolah itu besar sekali. Gitu. Kita tidak bisa hanya berpijak pada hitungan matematika, 1+1 sama dengan 2. Nggak bisa. Akuntansi juga tidak bisa begitu mengikuti rule-nya. Di balik angka akuntansi itu banyak sekali kecurangan. Kenapa? Behavior manusia, mental orang yang tidak siap, kepala desa yang terima uang banyak kemudian tidak siap. Banyak sekali faktor yang kemudian di mana titiknya, di titik etika, di titik tanggung jawab, di titik amanah, responsibility, ketuhanan itu kita tidak kuat sebenarnya. Betul. Kalau misalkan diterapkan di era yang sekarang, penerapannya untuk pendidikan di usia anak SD, apakah masih sama seperti yang dulu kan, yang melihat dari anak-anaknya? So far tidak berbeda ya. Siswa sekarang masih diminta untuk menghafal perkalian, masih diminta untuk kemudian betul-betul mencermati sebuah misalnya fenomena yang memang nantinya juga akan menjadi hafalan. Sebenarnya nggak begitu. Saya pernah usul dengan beberapa guru anak-anak saya, Ibu kenapa tidak memberi stimulus untuk mereka bisa tangguh di rumah, mandiri. Kemudian mengajarkan ke mereka kebaikan, tanyakan mereka versi kebaikan seperti apa yang dibuat hari ini. Dan apakah hatimu puas, ada nggak kebahagiaan yang muncul ketika menolong orang. Harusnya titik itu yang kita perlu perdalam dengan generasi, menurut saya generasi masa depan. Setuju. Dan sejujurnya untuk saat ini yang kelihatannya terjadi akhirnya setiap anak itu pembentukan karakternya dibentuk dari sekolah, yang dari keluarga, dan mungkin ada beberapa keluarga yang sudah menaruh 100% pendidikan karakter itu terhadap sekolah. Jadi keluarga ini terima beres saja gitu. Anaknya mau jadi apa, ikut yang dibentuk dari sekolah. Padahal itu bukan suatu hal yang bagus gitu, karena di sekolah sendiri kan nggak semua guru bakal bisa membimbing anak-anak satu persatu gitu kan, karena jumlah guru juga kan terbatas setiap sekolah. Jadi pasti guru-guru ini mukul rata nih gimana mendidik anak yang baik menurut versi mereka, dan gimana anak yang tidak baik menurut versi mereka. Dan ini ada hubungannya dengan mungkin akhirnya kebakat juga, Mas. Dan nggak enaknya sekolah karena sudah diplot dari menghitung dan menghafal, jadi akhirnya bakat mereka yang sebenarnya nggak berhitung dan menghafal, mungkin katakanlah mereka jagonya olahraga, atau jagonya menyanyi, atau melukis, kan nggak ada hubungannya dengan menghafal dan berhitung. Tapi dianggap sebagai anak gagal. Fenomenanya kan terjadi seperti itu sekarang ini. Dan dari zaman saya juga mungkin seperti itu. Dan itu kan akhirnya yang membuat orang berpikir bahwa yang baik seperti ini, yang Anda bisa berhitung dan menghafal, yang kalau punya bakat yang lain di luar itu salah gitu loh. Kira-kira Mem setuju nggak dengan kayak gitu? Iya, harusnya memang mungkin karena terlalu banyak baca ya tentang bagaimana kebahagiaan pendidikan menurut versi banyak orang yang bereksperimen tentang pendidikan. Ibu salah satu orang yang tidak menganut ranking, walaupun memang ranking perlu ditanyakan ya untuk melihat dia punya progres apa tentang sesuatu. Dari keempat anak ibu tidak pernah menanyakan ranking, dan bahkan dalam satu waktu tertentu ada satu orang anak ibu yang kemudian rankingnya terakhir di kelas. Dan itu kemudian seseorang guru menanyakan, ibu berpendidikan paling tinggi bapak juga, tapi kenapa anak ini dibiarkan untuk tidak berusaha digeleskan, dirankingkan, dipaksa untuk kemudian push? Saya bilang begini,
Kalau saya push, saya tahu batas maksimal kemampuan anak ini menerima dan apakah saya nanti bertanggung jawab akan kehilangan dia, kebahagiaan dia hanya karena saya mendorong dia sekarang, memaksa dia sekarang. Dan di usia tertentu dia sudah bosan dengan sesuatu. Jadi saya nggak bisa bertanggung jawab untuk titipan amanah Tuhan berupa anak yang harus kemudian nanti merasakan bosan dengan kehidupan bersekolah. Risikonya besar toh. Iya, Begitu. sayangnya terjadi di Indonesia nggak seperti itu, Mem. Kebanyakan orang tua nggak berpikir seperti yang Mem pikirkan. Betul sekali, Karena betul sekali. menganggap kalau misalkan anak tetangga sukses nih, sekolahnya ranking 1, anak saya ranking 15, pasti sudah habis nih anak karena di bawah rankingnya dari anak tetangga. Nggak usah jauh-jauh deh, Mem. Kalau misalkan nih, sekarang tolak ukurnya untuk orang dewasa adalah menjadi PNS. Tolak ukurnya semua orang kayaknya, semua orang tua sekarang adalah Lari. jadi PNS. Kalau misalkan jadi PNS itu kayak fame gitu loh bagi orang itu berhasil. Padahal kalau misalkan dia nggak jadi PNS tapi jadi pengusaha, katakanlah pengusaha yang sukses atau jadi YouTuber tadi seperti cita-cita anak Mem, sebenarnya nggak salah kan? Tapi karena orang tua itu sudah terlalu termakan oleh omongan orang lain. Nah, takut diomongin tetangga, takut diomongin temennya. Jadi yang jadi korban biasanya anak. Cita-cita anak yang awalnya pengen seperti ini akhirnya terpendam. Betul. Dan hukuman sosial di Indonesia ini cukup berat loh sebenarnya. Jadi ketika saya membawa anak-anak dengan paradigma pendidikannya agak beda, pandangan pressure sosial itu cukup menekan. Saya pernah berdebat dengan anak saya yang kedua ketika mengolah matematika. Saya katakan dipermudah saja dek, coba begini. Tidak, guru bilang begini. Tidak, pokoknya kalau saya tidak ini nanti saya harus berdiri di depan kelas, malu. Nah, membuat anak siswa dan mahasiswa malu itu yang tidak boleh loh kita. Tidak boleh mempermalukan karena dia tidak bisa sesuatu. Nah, itu kebiasaan masih di sekolah, berdiri di lapangan, berdiri di bendera, itu nggak boleh. Nah, itu yang saya maksud tadi, Mem. Kalau anak-anak Indonesia ini terlalu dipaksakan untuk menjadi seperti yang guru mau, tidak menjadi seperti apa yang mereka mau, gitu kan? Dan untuk Mem sendiri, kira-kira setelah ada kabar salah satu anaknya ranking terakhir, peduli nggak dengan omongan orang? Kan Mem sendiri dosen, pasti punya ini kan beban tertentu untuk mendidik anak. Kalau misalkan anaknya ranking terakhir, pasti ada omongan-omongan tertentu dari orang, gitu. Dan merasakan juga yang terjadi. Kalau Fajar membayangkan apakah kemudian setelah menerima rapor saya malu cerita dengan keluarga besar, saya nggak malu. Ketika kakek, nenek, tante, pamannya menanyakan, halo, rankingnya berapa? Selalu semua orang. Ya, saya tidak bisa menolak. Keluarga besar kami juga begitu. Berapa rankingnya dia? Saya bilang terakhir 33 dari 33 siswa. Dan itu tidak ada beban kalau berdua. Nggak ada beban sama sekali. Ya, dia masih hidup, dia masih lifestyle-nya masih bahagia, dia masih makan banyak begitu. Terus mau jadi apa dia kalau ranking? Wow, panjang sekali. 20 tahun lagi. Masih panjang kok gitu. Jadi ya itu saja sih argumentasi. Kalau orang bertanya ranking. Tapi ini loh Jar, penting banget untuk diingat. Di Indonesia ini kayak makan buah si malakama. Nggak bisa juga kita kemudian switch pandangan sosial tentang pendidikan yang harus berbasis pada peringkat dan nilai, kemudian kepada pendidikan yang memunculkan arti kebahagiaan hidup. Itu nggak bisa juga. Itu memang seperti punya rel yang beda jalannya. Jadi ketika kita mau mencoba memahami bahwa biarkan anak-anak happy, biarkan kemudian mereka bebas, anak-anak Indonesia itu suka kebablasan. Jadi ibu juga tidak kemudian betul-betul totally pro dengan arti membebaskan sesuatu, juga membebaskan dalam koridor yang memang bertanggung jawab. Gitu. Tapi juga menemukan siswa yang memang ketika dibebaskan menjadi sangat liar, karena kita memang bukan
kemudian punya freedom yang real freedom sebenarnya dari dulu. Ketika ada satu kunci aja kita terbuka untuk bisa bebas, jadi liar, bukan bebas yang sebenarnya. Tapi kalau misalkan menurut saya memang suatu saat itu jadi benar-benar pendidikan kita ke arah yang baik, asal perlahan. Jadi gini, yang dididik ini kan yang suatu saat akan menjadi orang tua. Yang dididik sekarang ini kan suatu saat akan menjadi orang tua, dan mereka akan memiliki anak yang disekolahkan, dan karakternya akan dibentuk sama. Kalau misalkan polanya masih sama dari tahun ke tahun, maka Indonesia akan tetap sama menurut saya. Nah, tapi kalau misalkan kita memang mau merubah Indonesia yang lebih baik, ini jauh banget sih omongannya sampai Indonesia. Ya Kalimantan Tengah dulu deh, misalkan. Tapi kalau misalkan Kalimantan Tengah doang, kayaknya nggak mungkin ya memang buat kurikulum sendiri gitu, impossible ya. Biasanya ngikutin pusat kan ujung-ujungnya. Ya, nasional. Kalau misalkan mau merubah Indonesia secara keseluruhan, ya mulai dari sekarang gitu loh. Karena anak-anak ini nanti yang akan meneruskan kita. Jadi maksudnya dari mereka dikasih pengetahuan mengenai bagaimana caranya hidup sebagai manusia, bukan hanya sekedar berhitung dan menghafal, tapi nanti di saat kalian mencari pekerjaan, kalian akan dituntut untuk memiliki skill yang di luar itu. Gitu kan maksudnya. Jadi betul. Kalau misalkan anak-anak ini mulai diubah pola pikirnya dari sekarang, tidak mengikuti pola yang ada turun-menurun seperti itu, bahkan sampai sekarang pun masih seperti itu, maka lama-kelamaan nanti untuk pendidikan yang lebih baik bisa terwujud, karena nanti ujung-ujungnya mereka yang akan meneruskan segalanya. Betul. Kuncinya adaptasi sih. Jadi nanti ketika dunia berkompetisi, maka adaptasi. Jadi tidak jauh-jauh sih, Ibu sering mentreatment beberapa orang ke dalam sebuah kelompok atau mahasiswa begitu. Mereka menjadi sesuatu yang cukup berbeda karena memang adaptasi. Jadi ada hal-hal yang memang perlu ditekankan, ada mentoring yang baik. Kemudian kita selalu berada pada sisi pendidikan yang kemudian memunculkan sifat-sifat positif. Anti hoak, jangan percaya kepada sesuatu yang tidak berbasis pada fakta, fenomena yang ada itu memang berasal dari sesuatu yang memang ada baik, niat baik, nilai-nilai yang baik. Itu dulu sih sebenarnya penguatannya. Kata orang, semua ilmu itu bisa didapatkan ketika kita membuka semua sel-sel kehidupan kita itu mengarah pada sebuah goal yang baik. Itu sih sebenarnya. Berarti sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Gimana nanti mereka Iya, tapi jangan salah, pembentukan itu bisa terprogram secara nasional. Menarik loh untuk diteliti anak-anak yang tidak ikut UN karena pandemi COVID-19 ini. Next 10 tahun lagi mereka seperti apa? Apakah berbeda dengan anak-anak yang UN? Ini menarik. Iya, benar. Jangan-jangan mereka menjadi lebih baik, lebih memahami kebaikan, lebih memahami kemanusiaan kan, karena ada kasus global seperti ini. Karena kebanyakan kan UN mempengaruhi mental siswa juga kan ya. Betul. Meskipun ada pengaruh positifnya juga kan, nggak semuanya jelek gitu loh yang akan diterapkan. Ada tolak ukur pasti kalau UN kan. Gitu. Tapi kalau misalkan dari Mem sendiri nih, dari ngikutin pendidikan SD, SMP, SMA, di titik mana Mem merasa bahwa pendidikan itu penting? Di titik sebenarnya pada tingkat sekolah dasar. Dari SD sudah merasa pendidikan itu penting. Saya dulu SD merasa nggak mau sekolah. Itu penting. Itu penting ya. Jadi ketika anak-anak nanya dan melihat bukti fisik nilai ibu, mama kok ranking 1 terus, gimana mempertahankan? Exciting banget sekolah. Jadi kenapa exciting? Karena orang tua ibu, bapak dan ibu semua guru. Jadi exciting untuk melihat bahwa mereka mengajar sesuatu itu kemudian menular ke saya. Saya menjadi guru juga akhirnya.
ini yang mungkin banyak ditanyakan sama orang. Kan anggapannya yang sudah jadi dosen itu dulu menempuh pendidikan yang baik-baik saja, artinya mudah gitu loh, mulus memang di sekolah yang favorit, gitu nilainya selalu bagus. Memang dulu tantangannya sekolah apa memang? Selama sekolah? Tantangan tidak semua keinginan untuk masuk sebuah sekolah itu terwujud ya. Ibu mau masuk di kedokteran Gajah Mada ternyata tidak terwujud. Itu pukulan berat. Saya salah di mana? Nilainya tinggi gitu. Kenapa nggak lolos UMPTN? Atau saya kurang belajar? Gitu. Berhari-hari belajar pembekalan materi UMPTN waktu itu. Rasanya sudah luar biasa, pembekalan di tempat kursus luar biasa, tapi kenapa tidak masuk? Ternyata memang behind the scene skenario hidup orang itu kan ada invisible hand untuk membawa dia bisa lebih baik lagi. Tidak menjadi dokter, mungkin karena memang masa COVID ini saya tidak boleh jadi dokter, jadi dosen aja. work from home jadi. Nggak ada hikmahnya juga ya ternyata ya. Selalu kalau kita pada sisi positif selalu berhikmah gitu. Kalau yang zaman dulu, zaman SD SMP ada kendalanya, misalkan ke sekolah nih harus melewati renang melewati sungai misalkan, atau memanjat ke tebing gitu kan, enggak memanjat tebing enggak begitu. Cuma memang kendala keterbatasan prasarana ya, karena ibu dari sebuah kabupaten pemekaran dulu, memang keterbatasan itu. Cuma sejauh sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan SMA tidak ada masalah sih. Terakhir aman saja. Dengar cerita dari Mem waktu reuni dengan SMP ya, mana SMP pulang besok, saya lupa sampai berapa, cerita sekolahnya sudah mau ambruk sekarang. Betul, sudah mulai ambruk. Gimana itu ceritanya? Memang apa itu sebenarnya sekolah negeri atau sekolah kota? Negeri itu. Negeri itu. Dan kita terurus. Negeri dan terbaik di kabupaten itu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Tapi kok mau ambruk? Kenapa itu? Loh kan ya, coba bayangkan ibu berapa tahun yang lalu ya, berapa puluh tahun yang lalu gitu SMP. Dan itu masih sekolah yang dengan kayu yang sama dan kursi yang sama. Belum pernah diganti sama sekali. Iya. Nggak pernah dirombak gitu? 93. Berapa tahun ya? 93. 93 berarti sekitar 7 tahun. Dan itu kursi sebelum saya ada di SMP itu. Kayu-kayu di kelas itu sebelum saya ada. Itu lebih tua dari saya, lebih tua dari ibu. Lebih tua dari ibu. Ambruk, Pak. Iya. Aduh. Jadi sebenarnya tantangan untuk pendidikan yang bahkan sekarang sudah di-achieve sama orang yang sukses gitu ya di pendidikan, sebenarnya nggak semudah itu. Semuanya juga ada melewati tantangan-tantangan tertentu ya, Mam ya. Iya, nggak mudah. Jadi ibu selalu pesan dengan para mahasiswa ya, entah ibu pernah pesan dengan kamu atau enggak, jangan pernah tanyakan ibu sekarang ada di puncak mana, tapi tanyakan jejak ibu ketika jatuh menuju puncak itu. Tanyakan dulu berapa kali ibu jatuh. Itu yang paling penting untuk membuat kita bisa wise ya, bisa kenapa dia harus ada di situ. Karena kebanyakan pencapaiannya bisa. Betul. Karena kebanyakan orang ngelihat instan. Hanya hasil ya, Mam ya. Betul. Orang ngelihatnya cuma hasil, prosesnya nggak mau dilihat. Prosesnya nggak mau tahu lah gimana ya itu bisa terjadi. Yang penting hasilnya bagus gitu yang orang-orang lihat. Betul. Sudah menempuh pendidikan yang cukup panjang dan mendapatkan gelar yang begitu panjang juga ya, Mam ya. Dan kenapa akhirnya jatuh pilihannya untuk mengajar di UPR? Sebenarnya ini nilai dari keluarga sih, Jad. Saya pernah mengajar di beberapa universitas di Jogja, juga pernah mengajar di sebuah tempat pembinaan bakat ya. Saya mengajar juga di situ, dan itu sudah nyaman sebenarnya. Kemudian orang tua mengatakan bahwa kalau sebuah potensi di daerah itu dirasa kurang, coba renungi lagi untuk bisa kembali. Nah,
apa namanya, orang tua ini yang kemudian menjadi pertimbangan begitu bisa kembali. Itu. Berarti sempat Dan adanya Universitas Palangkaraya kan, universitas di sini. ya. Universitas Palangkaraya satu-satunya dan negeri dan harus tes dan harus jadi PNS kan? Ya nggak mungkin dong nggak PNS. Iya. PNS. Kembali lagi PNS. Ada PNS. Oke. Bedanya apa, Mem? Pasti ada kultur shock kan biasanya karena selama ini kuliahnya di luar lagi, di luar Kalimantan. Kemudian bukan kembali sih, kemudian mengajar di kampus daerah sendiri yang selama ini nggak pernah terjamah sama sekali. Bedanya apa, Mem? Dengan kampus-kampus yang pernah Mem? Beberapa kolega dosen mengatakan saya terkesan superior, sombong. Kemudian terkesan bahwa membawa nama besar kampus alma mater itu seperti membuat sedikit apa ya namanya gap gitu. Dan itu jadi evaluasi buat itu. Ya kultur shocknya ketika mencari yang namanya perpustakaan tidak menemukan yang perpustakaan representatif seperti kampus. Ketika kemudian mencari lab tidak ada lab. Kemudian mencari apa namanya pusat bahasanya yang bisa ada tes bahasa Jepang dan segala macam tidak ada. Nah ini yang kemudian saya bisa survive kayak di sini. Tapi kemudian support teman-teman yang memang dari luar ini yang kemudian membuat saya bertahan. Jadi semua materi yang saya butuhkan mereka yang support sampai sekarang. Jadi merasa lonely nggak juga sih, walaupun dalam lingkungan kolega, kelompok dosen sendiri pun kadang-kadang saya merasa kalau bahasa Dayaknya terlalu laju nih dosen. Harusnya kan kita jalan bareng-bareng gitu. Kalau orang merasa terlalu cepat dia punya ide atau punya apa program gitu, tapi so far saya nggak begitu. Yang penting mahasiswa bisa maju. Memang kalau dulu di perpustakaan UPR masih belum ada ya pas pertama kali masuk. Ada debu. Iya. Tahun berapa sih? Saya bersih. 2004. 2004. Yang perpustakaannya belum sebesar sekarang ya mungkin ya? Iya betul. Belum sebesar sekarang. Sekarang bagus. Sekarang lumayan sih, terakhir saya lulus tuh. Iya, akreditasinya bagus perpustakaan kita sekarang. Luar biasa. Tapi untuk 2004 itu suram. Jadi laba-laba. Semua debu. Oke, ya itulah. Oke, berarti ada progres dong ya kampus kita. Pasti. Ada. Ada. Karena dulu waktu saya pertama kali masuk UPR, jujur aja memang nggak tahu juga UPR itu apa. Sekarang mungkin dulu keterbatasan informasi kali ya, karena media sosial dulu kan nggak sekencang sekarang. Jadi kalau cari informasi mengenai satu kampus tuh agak susah dulu karena sharingnya juga jarang gitu ada orang yang mau menceritakan tentang pengalaman dia kuliah. Jadi waktu dulu dapat informasi lulus SNMPTN di UPR, waktu itu ya senang-senang aja karena masuk di PTN negeri gitu kan. Tanpa tahu gimana proses pendidikannya seperti apa. Karena jujur aja dulu waktu setelah lulus sekolah menengah atas, SMK yang dulu nggak begitu tahu kuliah itu seperti apa gitu. Nah pas masuk ke UPR dan menjalani beberapa sistem perkuliahan, agak bingung juga sih Kak, karena kalau dulu sekolah kan sudah diatur ya, memang Senin pakai baju ini, jadwalnya ini, mata pelajarannya pas masuk kuliah semuanya harus serba sendiri. Dan saya sempat berpikir apa jangan-jangan di tempat kuliah lain sama aja ya kayak gini. Tapi yang bikin menentang idealis saya itu adalah cara belajar mengajarnya sih. Karena di zaman saya dulu itu kebanyakan masih ngeresum. Jadi dikasih satu paket buku, silahkan resum bab 1, apa aja yang penting.
Karena saya merasa semua penting, jadi saya tulis semuanya di portofolio itu. Um, saya lihat juga teman-teman saya yang kuliah di tempat lain, mereka nggak ada kayak gitu. Kuliahnya semua serba online waktu itu. Padahal waktu itu masih tahun 2013, 2014 dan semuanya sudah serba canggih gitu loh. Pas saya renungin lagi nih beberapa semester kemudian, saya merasa kayak mencintai kampus ini sebelah pihak aja nih. Jadi kayak mahasiswanya doang gitu yang wajib mencintai kampusnya, sedangkan kampusnya nggak ngasih feedback yang serupa gitu loh. Contohnya aja gini, Mem. Yang saya tahu ya, kalau misalkan kuliah di tempat lain, mereka tuh kayak bikin merchandise gitu loh, Mem. Untuk kampusnya. Misalkan kaos nih ada tulisan university apa gitu. Atau cangkir ada tulisan university apa. Jadi kayak ada punya merchandise dan kebanggaan tersendiri terhadap kampusnya gitu. Nah, sedangkan kita mahasiswa UPR tuh kayak apa nih bisa dibanggakan dari kampus kita nih? Apakah kita sekedar mencintai kampus ini aja dan kalau misalkan ditanya sesuatu hal yang unik dari kampusnya apa, kita bengong, kita nggak tahu. Itu yang biasanya dirasakan mungkin oleh banyak mahasiswa juga di UPR dan uh, kedepannya saya harap bisa lebih baik lagi sih untuk itu. Tanggapan Mem Baik, sebagai dosen, apakah merasakan juga hal seperti itu? ya awalnya begitu ya. Jadi saya masuk 2004, kemudian resmi PNS 2005, masih dalam konteks yang seperti itu, dan kemudian memutuskan untuk segera pergi dari kampus ini karena cukup cukup tidak merasa nyaman dengan kondisi akademisnya. 2009 Ibu mengambil profesi dan 2010 ambil S3, tidak pulang-pulang sampai 2015. Ketemu kalian di semester berapa itu? 6 ya? Semester 6. Itu baru ya? Ya, dan tidak berubah. Dari Ibu pergi sekolah, pulang lagi, tidak berubah. Dan ini yang menjadi tantangan. Apakah kemudian saya merenung untuk apakah perlu mengeluh untuk hal seperti itu? Oke, sekarang waktunya untuk tidak mengeluh dan sekarang adalah membawa mahasiswa untuk tidak mengeluh. Oke. Kita berjuang untuk maju dan ternyata memang saat ini UPR bagus sekali, ya salah satu yang cukup pricing ketika ini bisa diprogres dengan program yang linier untuk membawa UPR ke atas untuk bisa branding, UPR akan bagus sekali. Dia juga support untuk ibu kota yang baru, kan? Jadi kampus ini sangat ya, rumornya punya prospek baik, betul. Iya betul. Kalau saya lihat juga sekarang sudah lumayan gitu loh, karena ada beberapa kayak organisasi mungkin mewadahi bakat-bakat mahasiswa gitu mungkin yang nggak diajarkan di mata kuliah. Kemudian fasilitas kayak perpustakaan sekarang juga sudah mulai lengkap buku-bukunya. Bagus, ya, lab. Berarti adalah harapan ya memang untuk UPR ini melangkah ke depan. Besar. Kalau menurut Mem sendiri, untuk mencintai sebuah kampus itu harus dimulai dari mahasiswanya atau dosennya? Karena ada anggapan gini, Mem, siswa yang gagal itu berasal dari guru yang gagal. Kegagalan mahasiswa adalah kegagalan guru, gitu kan. Jadi sebenarnya untuk sama-sama nih mencintai kampus ini, punya kebanggaan dengan alma mater kita, karena kebanyakan setelah lulus UPR dilupakan aja, bahkan nggak ada yang mau mengakui lulusan UPR gitu. Merasa minder gitu dengan yang lulusan UI misalkan atau UGM gitu kan. Nah tipsnya nih untuk civitas kampus UPR harusnya dimulai dari mana? Mahasiswa atau? Ini pertanyaan yang penting ya. Memulai dari mana? Memulainya secara simultan bersama-sama. Pimpinan, dosen, mahasiswa, semua unsur, bahkan keluarga-keluarga, sivitas akademika UPR itu sendiri pun support. Artinya apa? Kita membuat branding bahwa kampus itu sebagai sebuah city of knowledge ya, kota untuk pengetahuan. Jadi Ibu cerita sedikit, bukan baiknya kita meniru sebuah kampus di luar, tapi kenapa tidak belajar? Jadi yang Ibu tangkap pertama kali ketika dipercayakan oleh UPR untuk berangkat ke Michigan State University, itu adalah hari pertama masuk kampus itu
dari celana kolor, bukan kolor ya, celana pendek. Nggak boleh pakai celana pendek kuliah. Celana pendek selutut, skateboardnya, kaos kakinya, jaketnya, topinya, tumblernya, tasnya, semua logo Spartan. Apa Spartan? Itu bentuk spirit dari Michigan State University. Bagaimana? Itu mulai dari semua unsur berbarengan. Jadi memang mereka punya identitas dan itu turun-temurun diceritakan. Siapa Anda? Anda Spartan. Siapa Spartan? Itu adalah spirit pejuang. Begitu. Jadi ini yang kemudian terinternalisasi. Sehingga semua orang ingin masuk kampus itu to be Spartan. Itu poinnya, Mem. Karena setiap alumni UPR kan kalau misalkan kampusnya membanggakan ya untuk dia dan selalu teringat di kepala dan di hati, akhirnya kan diceritakan ke orang dan orang akhirnya mendapat referensi, oh ternyata kuliah di situ keren juga ya, atau kuliah di situ worth it juga ya. Akhirnya harus simultan semuanya. Semua berbarengan. Dari mulai atasan, dosen dan mahasiswa juga. Sampai cleaning service-nya. Sampai orang yang paling level paling bawah itu gorengan ya memang juga harus memberikan masuk UPR harus cepat lah atau menyanyikan lagu marsnya apalah yang membuat bisa menumbuhkan rasa kecintaan terhadap kampus. Kalau menurut kan hambatannya untuk menuju ke sana di mananya, Man? Yang di dosennya, di mahasiswanya atau di apa? Hambatannya? Kultur semua orang ya. Ini penting. Kultur itu harus berubah. Kalau kita mau jam sama-sama, kita kemudian harus meninggalkan kultur. Ketika mau jam, unsur pimpinan mau melompat, kemudian unsur-unsur dosen kemudian menahan dengan program yang lama, yang sangat konvensional, tidak bisa. Jadi kalau mau lompat sama-sama. Jadi jangan kemudian mengikat kaki ya pimpinan sehingga sulit melompat dengan hal-hal yang kemudian sangat memberatkan, kasus-kasus lama yang harusnya nggak berulang. Kayak gitu, akademis harus memang atmosfernya baik. Bareng-bareng kita lakukan. Kalau yang sekarang sistemnya masih konvensional atau sudah mulai mengikuti perkembangan zaman? So far kita sudah bergerak menuju ke arah online, menuju ke arah blended learning. Kita melakukan komparasi yang baik. Kita juga mix dengan beberapa prodi lintas fakultas. Itu sudah baik. Ada progres berarti ya untuk karena dulu anggapannya waktu saya masuk kuliah konvensional sekali kampus ini karena mau ngelihat nilai aja, nilai mahasiswa yang keluar setiap semester itu harus desak-desakan di satu ruangan dan satu angkatan itu mau ngelihat di satu map nilainya apa. Itu kenapa pikiran saya kenapa sih nggak dibikin simpel aja, waktu itu internet ada, kenapa sih tinggal naruh doang kok di-upload doang nilainya di satu website misalkan, jadi mahasiswa bisa ngelihat masing-masing, lebih efisien gitu kan. Berarti sudah mulai meninggalkan kekonvensionalan itu. Sedikit garansi bahwa kita sedang bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Berarti memang nggak bisa langsung ya? Dampaknya nggak bisa dirasakan langsung? Tidak bisa langsung. UPR itu sekitar lebih 18.000 sampai 20.000 orang. Itu adalah UPR. Dan kita membawa itu seperti membawa gerbong besar. Nggak mudah sih. Benar. Iya. Ada aturan baru, mahasiswanya protes. Ada aturan untuk kemudian sesuatu yang menggunakan aplikasi yang cukup canggih, dosennya protes. Gimana saya sudah cukup tua dan segala macam. Nah, ini yang kemudian harus dimediasi ya. Kita perlu negosiasi. Perlu pendekatan. Untuk memang sendiri, harapan ke depannya untuk kampus gimana? Yang pastinya meninggalkan image-image yang lama, kita membuat branding di masyarakat dengan branding yang baik, memiliki kemudian atmosfer akademik yang betul-betul baik,
dengan kapasitas dosen yang kemudian selalu upgrade, mahasiswa yang menjadi penerima jasa, artinya orang yang menerima treatment itu juga terfasilitasi dengan baik. Itu impian ketika dimanapun ibu berada untuk mempresentasikan nama kampus ini yang ada di benak ibu adalah bangga aja. Ya, dan mahasiswa pun bangga. Nah, ya, semoga mahasiswanya juga bisa jadi bangga gitu ya. Membawa alma mater PR. Arti pendidikan dari seorang ibu Fitriah Husnatarina. Investasi paling penting dalam kehidupan. Investasi paling penting dalam kehidupan. Bukan uang, justru malah pendidikan. Ya. Penasaran kan sebenarnya. Lebih ke penasaran. Katanya, pendidikan terakhir yang ditempuh oleh seseorang itu kalau dia memiliki gelar PhD di belakang, bener nggak, Bang? PhD itu sama dengan doktor. Artinya orang dengan ilmu yang paling tinggi itu yang punya gelar PhD belakang. Bener ya? Enggak. Gini loh, pemberian gelar itu kan, gelar luar itu PhD, Philosophy of Doctor. Itu sama dengan doktornya Indonesia. Mereka taruh di belakang, kalau kita taruhnya di depan. Gitu. Jadi levelnya sama. Soalnya kan di situ ada istilah filosofer ya, memang PH itu singkatan dari filosofer ya. Filosofi. Pernah ngebaca sesuatu atau ngelihat sesuatu gitu, kalau nggak salah di YouTube saya pernah lihat bahwa setinggi-tingginya pendidikan orang, dia dianggap sudah menguasai segalanya kalau dia menguasai filosofi. Karena kan ujung-ujungnya semua itu baliknya ke filosofi, karena sebagai ini yang namanya dasar segala ilmu kan karena dari filosofi. Konten pendidikan di luar ya memang gini loh, kalau kita bicara skema pendidikan, ada yang namanya praktikal, ada yang namanya teoritikal. Ibu yang menjawab teoritikal ya, ngambil doktor yang kemudian bicara tentang teori. Jadi pada semester awal itu di Gajah Mada itu yang diberikan adalah filsafat ilmu. Jadi ngomongin Plato, ngomongin Aristoteles, ngomongin masa Renaissance. Nah itu, jadi mata kuliah yang sama diberikan di luar negeri juga di penempuhan PhD tadi. Jadi sama subjeknya, tapi ini pemberian gelarnya aja Indonesia, DR-nya di depan, di luar negeri doktornya diberikan di belakang. Di belakang nama. Berarti benar ya, sesuai dengan ucapan Mem di awal tadi, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bijaksana, dan sesuai dengan arti dari filosofi, filo cinta, sofi kebijaksanaan. Berarti mencintai kebijaksanaan. Dan di situ nggak ada dikatakan mengenai ilmu sama sekali. Berarti orang baik-baiknya itu berarti adalah orang yang mencintai dan orang yang punya kebijaksanaan. Setuju nggak? Bukan begitu, orang yang mencintai kebijaksanaan. Oke. Berarti orang yang mencintai kebijaksanaan. Begini loh, simpelnya adalah orang yang ketika diberikan masalah, kemudian dia berpikir the best way untuk menyelesaikan masalah ini apa. Artinya antara orang yang dirugikan dengan orang yang diuntungkan itu dia mempertimbangkan betul. Itu orang yang bijaksana. Segala ilmu itu tidak ada yang lebih tinggi dari kemudian kebijaksanaan. Berarti disitulah orang jawaban segala sesuatunya. Begitu. Berarti katanya orang berilmu di bawah orang yang bijaksana. Iya dong. Belum tentu loh orang yang berilmu itu bijaksana. Ada yang kemudian doktor kemudian justru bermusuhan dengan promotornya yang membimbingnya. Saya pernah menemukan itu tidak bijaksana. Jadi kalau di Kalimantan Tengah itu ada filosofi. Anda boleh pintar, tapi orang pintar belum tentu harati. Jadi pintar dan harati harus sama-sama. Menarik gitu, menarik. Itu memang ungkapan dari Kalimantan ya? Kalimantan Tengah memang? Iya dong. Itu filosofi. Orang pintar belum tentu harati. Tapi orang harati pasti pintar. Oh, harati itu artinya apa?
bijaksana, kalau secara umum di Indonesia itu bijaksana. Oh, harus. Orang yang menempatkan diri pada posisi yang tepat dan mengambil keputusan pada saatnya. Betul. Karena kebijaksanaan itu kedengarannya simple, tapi untuk praktiknya susah. Karena manusia itu punya satu monster gede di dalam tubuh mereka, yaitu ego. Karena manusia itu kebanyakan egois, memikirkan kehendak sendiri, akhirnya nggak rasional, irasional akhirnya. Mengabaikan ini tadi pertimbangan-pertimbangan. Padahal ujung-ujungnya yang dicari orang itu adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain, kan? Salah satunya adalah memecahkan masalah, dan memecahkan masalah memerlukan kebijaksanaan, bukan sekedar ilmu. Karena kalau 1+1 sudah pasti 2. Tapi kalau memecahkan masalah itu ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan dan nilainya pasti berbeda. Iya. Satu contoh boleh Ibu kasih tahu nggak? Boleh. Kebijaksanaan. Gimana? Kebijaksanaan versi sebuah dosen. Boleh. Seorang dosen. Ya, dia punya mahasiswa ada 10 ini, kemudian ketika dites 5 diantaranya nilai tesnya rendah. Kemudian dia selidikin apakah saya menentukan nilai terakhir mereka atas nilai tes atau tidak. Orang yang bijaksana tidak. Dia akan mempending dulu nilai itu, kemudian dia menelisik dulu siapa karakter yang tidak bisa. Oh, ternyata yang tidak bisa ini adalah orang yang kemudian bicara di depan orang bisa, tapi kemudian kemampuan menulisnya tidak cukup pintar. Kemudian orang yang tidak bisa menulis ini adalah orang yang kemudian kalau diajak berpikir akan mengambil keputusan itu bisa, tapi menuangkan dalam tulisan itu tidak bisa. Ini bijaksana. Jadi kita tidak bisa mengukur seseorang dari satu ukuran. Tidak boleh menyamakan, mengeneralisasi Fajar itu ke teman yang lain. Jadi berbeda menilainya. Itulah dosen yang bijaksana harusnya. Repot banget. Kalau 100 mahasiswanya, benar. Repot banget, harus menelitinya satu-satu nih. Karakteristik mereka. Tapi gini, ada beberapa guru mungkin atau dosen yang beranggapan ya kalau misalkan nggak bisa ngikutin atau menjawab soal yang saya berikan, berarti ya nilainya ya segitu gitu loh, nggak ada perlu dipertimbangkan hal-hal lain karena saya orangnya objektif, saya nggak mau ada poin-poin hal lain yang mempengaruhi nilai seorang siswa atau mahasiswa. Menurutnya? Saya tidak sepakat. Kenapa? Saya tidak sepakat. Kenapa? Karena semua variabel dalam diri seseorang itu kan multivariabel. Gini loh, Jar. Menjadi pendidik itu goalnya adalah kemudian menghasilkan manusia yang di masa depannya menjadi baik toh. Kalau kita mengukur secara matematis bahwa dia tidak bisa menjawab 1+1, dia jawabnya 0, tidak bisa dia menjawab itu dengan cara matematis, maka kemudian fail kalau menurut kita. Selamanya di posisi matematis itu dia akan fail. Nah, artinya kita sudah menghukum di sisi itu kepada orang yang bersangkutan. Artinya dia lemah dan kemudian tertimpa tangga lagi oleh penghukuman yang diberikan dosen. Oh ya, kamu lemah di sisi itu ya, kamu terima kelemahan. Lain halnya kalau kemudian, oke, kamu lemah di situ, kamu kira-kira kuat di mana? Dan peluang untuk penguatan yang lain. Dan kita nggak sama. Dan itu dampaknya ternyata panjang ya, memang setelah dipanis gagal itu berdampak kepada psikologi orang itu kan. Luar biasa. Akhirnya menutup jalan-jalan dia yang lain, dan dia akhirnya fokus ke satu jalan ini, gimana caranya dia dikatakan sukses, dikatakan berhasil. Betul. Dan itu tanggung jawabnya akhirnya di guru dan di dosen kan, seperti itu. Betul. Bahkan ada satu peribahasa Jar yang pernah Ibu baca betul-betul baik adalah jangan mengkursus anak di titik kelemahannya. Kalau dia lemah matematika, kita kursusin supaya dia dikuatkan di matematika. Enggak perlu. Kita kuatkan apa yang dia kuat. Kalau dia kuat di kursuskan. Menarik nih. Apa tadi Mem? Pepatahnya jangan menguatkan titik kelemahan. Jangan menguatkan titik kelemahan seorang pribadi.
Justru biarkan itu, kuatkan kekuatannya, munculkan, temukan kekuatan. Artinya kalau misalkan dia nggak pandai berhitung ya sudahlah, mungkin bukan bakat. Bukan, tapi Kuatin aja terimalah batiknya. dia di sisi kekuatannya ya. Setuju. Begitu. Masalahnya yang kalau misalkan kita menerima kekuatan kita dan merelakan apa yang kita tidak bisa, tapi tuntutan orang lain akhirnya yang membuat Betul, pandangan orang lain. Coba saya bilang dengan teman yang tidak bisa, misalnya ada ikan yang tidak bisa memanjat pohon. Kamu harus bisa, kamu les memanjat pohon, sampai kapanpun dia nggak akan bisa pohon. Iya, tapi coba kuatkan dirimu untuk berenang gaya apapun, dia akan berenang. Setuju. Iya, analogi filosofinya seperti itu. Iya, itu yang dikatakan oleh Albert Einstein kalau nggak salah, dengan menilai ikan dari cara dia memanjat pohon. Betul. Dan menurut saya akhirnya gini, yang bertanggung jawab kan dosen nih. Dan profesi dosen ataupun guru, profesi dosen bertanggung jawab loh. Bukan, maksudnya gini ya. Gampang ini nanti bisa di-cut. Profesi ini, menurut saya setiap profesi itu ada konsekuensinya, dan ada beberapa profesi yang memerlukan passion. Passion itu kan artinya kita melakukan itu dan kita merasa nggak keberatan kan. Kita melakukan berulang-ulang dan kita tetap happy gitu kan, namanya passion ya. Dan menurut saya profesi dosen dan guru itu adalah salah satu profesi yang memerlukan passion. Jadi untuk beberapa orang yang hanya mengharapkan tunjangan lagi apa sih, pendapatan dari kerjaan tersebut, kayaknya akhirnya itu yang merusak pendidikan menurut saya. Akhirnya orang-orangnya yang merusak pendidikan. Justru orang-orang yang sebenarnya memiliki jiwa untuk mendidik orang mungkin dengan cara tadi melihat karakteristik masing-masing anak, itu yang sebenarnya harus dicari oleh pendidik-pendidik Indonesia. Menurut saya sih di situ, salah satu kekurangan di Indonesia. Iya, mungkin dosen harus tes psikologi ya. Dosen harus tes psikologi. Iya. Sejauh mana mereka memandang proses pendidikan itu seperti apa. Itu penting. Ya. Jadi kalau ibu punya universitas nanti, dosen-dosennya yang harus dites psikologi. Gitu. Berarti ada cita-cita nih buat universitas baru. Oh iya dong, harus. Oh harus. Jangan-jangan di depan rumahnya sudah dibangun kampus enggak ya? Enggak, pagar. Kirain sudah ada bangunan tertentu gitu. Oke, ini sudah hampir bahkan lebih dari 1 jam, nggak kerasa kita ngobrol dari tadi. Thank you ya, Jar. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya hari ini berbagi, dan tidak seperti Aprina, rela nggak dibayar emangnya. Passion untuk berbicara, karena hari ini sudah berapa kali meeting? 4 kali meeting. 4 kali meeting. Dan masih menyempatkan malam-malam mau podcast dengan saya yang masih awam ini, pertama kalinya podcast dengan suatu kehormatan sekali. Sekali lagi thank you Mem. Sampai jumpa di lain waktu. Kalau misalkan ada kesempatan lagi ngajak podcast. Thank you so much. Berharap, berdoa, dan bekerja untuk pendidikan Indonesia lebih baik pasti. Mantap. Dan kita tunggu Fajar bisa bergabung untuk memikirkan pendidikan Indonesia ya. Amin. Oke, terima kasih sekian dari kami berdua. Selamat malam. Thank you.